Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Marginal Society. Apa kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya guys. Cerita berlanjut, sosok manusia yang muncul di depan Xiaoyan benar-benar terbungkus gumpalan kabut hitam. Dua matanya yang luar biasa gelap dan pekat meluncur keluar dari kabut, menyebabkan hati seseorang yang melihatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Orang misterius ini secara mengejutkan adalah wakil kepala Aula Jiwa, yang telah melakukan intervensi ketika aliansi Istana Langit diserang saat itu. Xiaoyan, kamu memaksa Aula Jiwaku untuk menyerahkan mayat Xiaozhan padamu. Gumpalan kabut hitam di sekelilingnya perlahan berdesir dan wajah pucatnya terungkap. Wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti anak muda. Tetapi nada bicara yang digunakan pemuda ini luar biasa menyeramkan. Ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa usia orang ini jelas bukan apa yang dia ungkapkan di permukaan. Saya telah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada ayah saya akan menyerahkan Gyokjade kuno, Toushe Ancient God, kepada klan Gu. Xiaoyan menjawab dengan tersenyum samar. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut di hatinya. Jika seseorang mengungkapkan bahkan kelemahan sekecil apapun kepada orang-orang ini dari Aula Jiwa, orang-orang ini akan merebutnya, dan orang tidak akan pernah bisa pulih dari rasa ketakutan. Meskipun Xiaoyan terus-menerus khawatir tentang keselamatan Xiaozhan di benaknya, dia tidak mengungkapkan pikiran seperti itu melalui tindakan dan nada bicaranya. Kalau tidak, pada akhirnya yang akan menderita kerugian besar adalah ayahnya dan dia. Hahaha, tidak perlu untuk itu. Anda mungkin tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Saya secara pribadi akan membawa Anda kembali ke klan Hun kali ini dan memungkinkan Anda berdua untuk bersatu kembali. Senyum yang dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah wakil kepala Aula Jiwa. Awalnya, klan Hunku berencana untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Namun, sepertinya Anda tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiaoyan tidak berkomentar. Dia terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong seperti itu kepada wakil kepala Aula Jiwa ini. Dengan lambaian tangannya, api panas tiba-tiba melesat ke lubang besar di bawah. Dia berencana memukuli seekor anjing ketika sedang turun, jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata wakil kepala Aula Jiwa segera berubah dingin setelah ia melihat Xiaoyan menyerang untuk membunuh di depan matanya. Dia menjentikan jarinya dan uap hitam meluncur keluar. Uap hitam berubah menjadi naga hitam yang menelan api. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiaoyan. Kabut hitam keluar dari jari-jarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang bergegas menuju Xiaoyan dengan suara menabrak. Mak Duar. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak arogan hanya karena kamu telah menembus bintang kedua dari kelas Daosheng. Anda bahkan tidak layak disebut itu di depan saya. Sebuah keganasan muncul di wajah wakil kepala Aula Jiwa. Kekuatannya adalah Daosheng bintang 3 tingkat menengah. Dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 Raja Naga besar dari 3 Pulau Naga. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa menghancurkan Xiaoyan. Namun, ekspresi Xiaoyan terus-menerus tetap tenang saat wakil kepala Aula Jiwa melakukan serangan tajam kepadanya. Xiaoyan tidak berniat berurusan dengan serangan ini. Sebaliknya, dia meraih lubang besar yang ada di bawahnya dari jarak yang sangat jauh. Sebuah tangan api besar muncul di langit dan segera meraih lubang besar di bawah. Kamu benar-benar mencari kematian. Mata wakil kepala Aula Jiwa berubah sangat suram ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dia kemudian tersenyum tebal ketika rantai hitam mengelilingi Xiaoyan sebelum tiba-tiba rantainya mulai mengencang. Kleng, kleng, kleng. Ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi ketika rantai hitam akan melilit di sekitar tubuhnya. Aliran spasial yang sangat liar dan ganas telah menyebar. Tiba-tiba sebuah kekuatan keluar dari robekan spesial yang sangat menakutkan dan mulai menghancurkan rantai itu. Mak Duor, siapa ini?
Intervensi tiba-tiba menyebabkan wakil kepala aula, Jiwa, merasa sangat terkejut. Matanya buru-buru menyapu ketika dia berteriak dengan suara dingin. "Kamu juga tidak layak disebut di depan mata kaisar ini." Sebuah suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala aula Jiwa mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala aula Jiwa kemudian melihat sosok cantik yang proporsional tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif menakutkan yang berasal dari sosok ini. "Kamu, siapa kamu? Ini adalah masalah aula Jiwa saya. Orang luar seharusnya tidak mengintervensi. Jangan sampai kamu terlibat." Mata wakil kepala aula itu menjadi suram ketika dia menatap sosok berambut ungu dan menekan dengan suara yang dalam. "Apakah aula Jiwa sangat hebat?" Ziyan mengerutkan bibirnya setelah mendengar tangisan wakil kepala aula Jiwa. Dia bertanya dengan tampak sangat menghina. Selama masa yang kuat dan makmur dari suku naga Void kuno, mereka bahkan tidak takut pada klan Hun, bahkan faksi bawahan klan Hun, seperti aula Jiwa. Xiaoyan telah mengatakan bahwa dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata cantik Ziyan menyapu wakil kepala aula Jiwa ini dari aula Jiwa. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Bukankah tidak apa-apa jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa Anda perlu keluar dan mencari kematian?" "Betapa arogannya, aku takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku." Ekspresi wakil kepala aula Jiwa sangat buruk ketika dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mendengar ancaman yang begitu jelas dan merasa dipandang rendah. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Ziyan adalah seorang ahli yang telah mencapai kelas Dosheng bintang keempat, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiaoyan melirik wakil kepala aula Jiwa ini sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia kemudian melakukan sebuah manuver yang menyebabkan tangan api besar untuk menarik Tianzun pertama keluar dari lubang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan Tianzun pertama langsung meledak menjadi kabut berdarah, dan darah segar segera keluar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh Yellow Spring Divine Anger dari serangan sebelumnya. Pandangannya bahkan menjadi sedikit buram sejak tubuh fisiknya, dan bahkan jiwanya telah menderita kerusakan sangat parah. Mata Xiaoyan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang tampaknya terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa membalas. Tangan api besarnya kembali menarik Tianzun pertama, tetapi wajah tua yang kusam itu tiba-tiba mengungkapkan sebuah keganasan baru ketika Tianzun pertama berjarak kurang dari 100 kaki dari Xiaoyan. Tubuhnya mulai membengkak. Ledakan! Tubuh bengkak itu baru saja akan diledakkan ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi ke arahnya. Kemudian tangan api besar tanpa ampun segera menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan menakutkan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama terpotong-potong sebelum akhirnya meledak. Malduar, swoosh swoosh. Cahaya hitam tiba-tiba melesat pergi setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Itu menembak dengan liar ke arah wakil kepala aula Jiwa. Mencoba melarikan diri ya? Xiaoyan mendengus dingin setelah menyadari bahwa jiwa Tianzun pertama berencana untuk melarikan diri. Ketika jiwa ahli Dosheng seperti itu berhasil melarikan diri, sangat mungkin untuk membuat tubuh fisik baru dan dilahirkan kembali selama jiwa seseorang tidak dihancurkan. Saat itu, ia akan menjadi ancaman besar lagi. Tentu saja, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk membiarkan ancaman seperti itu untuk melarikan diri. Jadi dia menjentikan jarinya, dan tangan api yang besar berubah menjadi jaring api yang melilit jiwa Tianzun pertama. "Beraninya kau!" Ekspresi wakil kepala aula Jiwa tenggelam setelah melihat upaya Xiaoyan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya, dan gumpalan kabut hitam keluar dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam itu langsung menutupi matahari dan menembus ke udara saat menyapu tubuh Xiaoyan. "Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini." Ziyan dengan dingin tertawa ketika wakil kepala aula ini menyerangnya. Tangannya membentuk sebuah segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau keemasan gelap keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertindak seperti paus besar yang menelan air. Dalam beberapa saat kontraksi, naga emas besar itu telah melahap kabut hitam, bahkan dengan sifat erosi kabut hitam yang sangat kuat. Ini adalah suku Void Naga kuno.
Wakil kepala aula jiwa berseru setelah melihat naga emas besar yang dipanggil Ziyan. Kembali! Xiaoyan segera mengulurkan jebakan setelah Ziyan memblokir serangan wakil ketua aula jiwa. Jebakan jaring api membungkus jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang terpancar darinya menyebabkan Tianzun pertama mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Segera setelah itu, jiwa itu terbang kembali dan mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan memandang sekelompok kabut hitam di jaring api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di wajah Tianzun pertama. Ada kekejaman yang tak tertandingi mengisi wajah itu. Xiaoyan mengabaikan kebencian terhadap Tianzun pertama. Tianzun pertama segera menyusut dengan penghalang api dan memasuki dalam botol giok api. Setelah itu, dia menempatkan segel spiritual di atasnya dan melemparkannya ke cincin penyimpanan miliknya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari aula jiwa, dia pasti akan mengetahui banyak rahasia. Mungkin saja mendapatkan informasi tentang motif aula jiwa untuk mengumpulkan jiwa-jiwa dari sebegitu banyaknya. Hahaha, tidak terduga bahwa Anda bahkan dapat meminta suku naga Void kuno untuk membantu Anda. Wakil kepala aula jiwa tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang ekstrim setelah menonton Xiaoyan menyegel jiwa Tianzun pertama. Dou Sheng bintang 4 dapat dianggap sebagai ahli top bahkan dalam klan Hun. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan dapat mengundang ahli seperti ini kali ini. Namun, aula jiwaku bukanlah tempat yang orang muda sepertimu bisa ubah menjadi pertumpahan darah hanya karena kau menginginkannya. Wakil kepala aula jiwa tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token dan fluktuasi ruang spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat. Tetapi dia terkejut setelah menemukan bahwa terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial rusak. Energi spasial berfluktuasi sesaat sebelum perlahan menghilang. Saya sudah menggunakan teknik aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di daerah ini. Tidak ada riak spasial yang dapat dipancarkan. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat memanggil bala bantuan, bahkan jika Anda menggunakan token giok spasial. Ziyan berbicara sambil tersenyum ketika dia mengejek wakil kepala aula jiwa, yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Wajah kepala aula jiwa mulai berkedut. Hatinya akhirnya tenggelam. Kali ini, kelompok Xiaoyan benar-benar telah merencanakan serangan dengan sangat mantap. Aula jiwa telah mengejar guru saya, dan saya selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Tenang, aku akan meruntuhkan aula surga bumi dan aula lainnya satu persatu. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan janji yang padat saat dia melihat wakil kepala aula jiwa dan berbicara dengan suara mantap. Xiaoyan, satu-satunya kesalahan yang dibuat aula jiwaku selama tahun-tahun ini adalah gagal membunuhmu sejak dini. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi Anda seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Hun saya tidak dapat menyerang Anda karena perjanjian antara klan kuno, itu tidak akan lama sebelum perjanjian itu tidak akan dapat menahan klan Hun saya. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa klan Hun saya jauh melebihi imajinasi Anda. Wakil kepala aula jiwa menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari aula jiwa telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, kerugian dari aula manusia sangat menyedihkan. Pada saat itu, klan Xiao Anda dan aliansi Istana Langit akan sepenuhnya dihilangkan. Wakil kepala aula jiwa tertawa. Tawa terbahak-bahak ketika tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu kemudian menyebar dan dengan paksa merobek-robek aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak, tertembak ke air mata spasial, dan segera menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di dalam aula manusia. Mundurnya wakil kepala aula jiwa sebelum pertarungan hidup dan mati benar-benar terjadi jelas berada di luar dugaan kelompok Xiaoyan. Karena itu, ia berhasil merobek ruang spasial dan melarikan diri sebelum siapapun sempat bereaksi. Orang ini benar-benar cepat melarikan diri.
Tatapan Xiaoyan tertuju pada titik di mana wakil kepala aula jiwa tadi menghilang. Alisnya sempat berkerut, tetapi segera kembali rileks. Wakil kepala aula jiwa bukanlah sosok biasa. Ia adalah Dao Sheng bintang 3 yang telah mencapai tingkat lanjut. Jika hari ini Ziyan tidak berada di pihak mereka, pertempuran sengit dan berdarah hampir pasti akan pecah. Bahkan seandainya pertempuran itu terjadi, Xiaoyan sendiri tidak yakin ia mampu benar-benar membunuh wakil kepala aula seperti saat ia membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun juga, kekuatan wakil kepala aula jauh melampaui Tianzun pertama dan sama sekali tidak dapat dibandingkan. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak bisa menghentikannya jika dia memilih melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ziyan juga tampak sedikit tidak berdaya. Jika seorang Dao Sheng bintang 3 tingkat lanjut benar-benar bersikeras untuk kabur, bahkan dia tidak akan mampu menghentikannya. Terlebih lagi, wakil kepala aula jiwa itu sangat berhati-hati, ia sudah memilih mundur sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Ziyan untuk menahannya. Lupakan saja, tidak masalah jika dia berhasil melarikan diri. Xiaoyan mengangguk pelan. Aula jiwa cepat atau lambat akan menebak bahwa kitalah yang berada di balik semua ini. Aliansi dan aula jiwa memang sudah lama berselisih. Beberapa waktu lalu, mereka bahkan melancarkan serangan terhadap aliansi. Cepat atau lambat, kita pasti akan membalasnya. Kalau tidak, orang luar mungkin akan mengira bahwa aliansi kita hanya bisa ditekan oleh aula jiwa dan bertindak pengecut Sabsio. Sambil berbicara, jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Berhasil menangkap Tianzun pertama serta memperoleh api hati laut, berarti ia mendapatkan keuntungan besar dari perjalanan ini. Selain itu, mereka bahkan menghancurkan salah satu aula cabang aula jiwa. Kerugian sebesar itu jelas bukan sesuatu yang bisa diterima aula jiwa dengan mudah. Kamu juga harus menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri. Tatapan Xiaoyan menyapu para ahli aula jiwa yang berpencar ke segala arah. Dokter Peri kecil dan Qinglin sudah mengejar mereka tanpa ragu. Setelah memastikan situasi terkendali, Xiaoyan memalingkan pandangannya ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Seng Guyo. Saat ini, Seng Guyo jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Auranya bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meskipun kata-katanya sebelumnya terdengar tegas, pada akhirnya ia hanyalah Banseng tingkat tinggi. Mustahil baginya untuk bertarung setara melawan Yao Lao, seorang elit Dao Sheng sejati. Kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Perhatikan Guyo, jangan biarkan hantu tua itu melarikan diri. Yah, Ziyan mengangguk ringan. Sosok mungilnya melesat ke depan, bergerak laksana naga yang menerkam kawanan kambing. Angin kencang menyapu sekeliling. Dalam hitungan menit, para ahli aula jiwa telah dibantai sepenuhnya olehnya. Xiaoyan terlalu malas untuk memecah konsentrasi demi menyaksikan pembantaian sepihak itu. Pandangannya beralih ke aula besar di bawahnya. Ia mengepalkan tangan, dan pedang balok penguasa Suan berat muncul seketika di genggamannya. Tanpa ragu, ia menebaskan senjata itu dengan keras ke arah aula besar tersebut. Seketika, tiang api raksasa setinggi 1000 kaki meletus dan membelah bangunan itu menjadi 2. Aula besar terbelah, memperlihatkan pemandangan di dalamnya rantai-rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, membentang di ruang gelap tersebut. Di ujung setiap rantai, tergantung kelompok cahaya spiritual yang berkilauan redup. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut ketika melihat puluhan ribu tubuh spiritual itu. Bajingan dari aula jiwa ini benar-benar menggunakan jiwa-jiwa tersebut sebagai makanan. Dengan satu lambaian tangan yang lembut, angin mengamuk seperti badai liar pun menyapu. Rantai-rantai hitam itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka kosong dan lemah saat memandang sekeliling. Namun tak lama kemudian, fluktuasi spiritual yang menggembirakan memancar dari mereka. Meskipun tidak sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, mereka dapat merasakan satu hal dengan jelas, yakni kebebasan. Selama bertahun-tahun mereka terkurung di tempat ini sebagai tahanan. Bahkan, ada saat-saat ketika kematian menjadi satu-satunya harapan yang tersisa bagi mereka. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan aula jiwa menangkap kalian lagi. Xiaoyan menghela napas pelan saat memandangi jiwa-jiwa itu. Beberapa di antara mereka begitu bahagia hingga menangis terseduh.
banyak jiwa melayang di langit dan enggan pergi. Sebagian berlutut ke arah Xiaoyan, sebagian lagi membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Akhirnya, dengan suara siulan panjang, mereka menerobos keluar dari penghalang dan melesat menuju dunia luar dengan penuh kegilaan dan kebahagiaan. Xiaoyan menggelengkan kepala pelan ketika melihat pemandangan itu. Ia baru saja hendak berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Tatapannya kembali mengarah pada aula yang telah berubah menjadi reruntuhan. Dari kedalaman puing-puing itu, ia samar-samar merasakan fluktuasi yang aneh. Setelah ragu sejenak, ia perlahan mendarat. Dengan satu lambaian tangan, angin kencang menyapu, mengangkat pilar-pilar batu raksasa setinggi 1000 kaki. Xiaoyan dengan cepat menggali lebih dalam. Dalam sekejap, reruntuhan itu terbuka, memperlihatkan sebuah lubang besar. Di dalamnya tergantung sebuah gugusan cahaya berukuran sekitar 5 kaki. Cahaya itu transparan, namun permukaannya dipenuhi banyak rantai hitam. Ujung-ujung rantai tersebut sebelumnya terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri. Gugusan cahaya ini adalah inti yang terbentuk dari tubuh-tubuh spiritual itu. Ini adalah... Alis Xiaoyan berkerut dalam. Ia dapat merasakan fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan dari dalam gugusan cahaya tersebut. Lebih dari itu, fluktuasi itu terasa sangat murni, tanpa sedikit pun ketidakmurnian tercampur di dalamnya. Ini adalah esensi jiwa. Suara Yao Lao terdengar dari belakang Xiaoyan. Ia menoleh dan melihat Yao Lao yang perlahan turun dari langit. Hantu tua Guyu telah dengan cepat dihabisi setelah Ziyan turun tangan, sehingga Yao Lao kini bebas untuk menghampiri. Esensi jiwa, Xiaoyan bergumam pelan. Pada saat itu, ia langsung memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa, dan jauh di dalam setiap jiwa terdapat sedikit esensi jiwa. Itulah fondasi dari pembentukan jiwa, suatu energi paling misterius sekaligus paling murni di dunia ini. Jumlah esensi jiwa sebesar ini membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Ekspresi Yao Lao tampak rumit saat ia berbicara. Kelompok cahaya jiwa ini kemungkinan adalah hasil kumpulan aula manusia selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula tadi melarikan diri terlalu tergesa-gesa, sehingga ia tidak sempat membawa benda sepenting ini bersamanya. 1 juta jiwa. Xiaoyan kembali menghela napas pelan. Metode aula jiwa benar-benar kejam. Untuk memperoleh esensi jiwa sebanyak ini, mereka harus mengorbankan 1 juta jiwa. Dan ini baru aula manusia saja. Masih ada banyak aula cabang lain yang tersebar di seluruh dataran tengah. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga menyimpan hal misterius semacam ini. Aula jiwa ini benar-benar momok bagi seluruh benua net. Iya, betul. Mereka memang momok. Yao Lao tidak mampu menyembunyikan kebencian di wajahnya. Aula jiwa menggunakan segala cara demi mencapai tujuan tercela mereka. Metode misterius dan kejam seperti ini hampir tidak berbeda dengan merampas darah dan daging manusia yang masih hidup. Bahkan, mungkin jauh lebih ganas. Aku ingin tahu apa yang aula jiwa rencanakan dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti terlibat dalam sebuah skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki jumlah esensi jiwa yang sangat besar, ia mungkin bisa melangkah ke Dai State yang legendaris. Jika ia beruntung, Yao Lao perlahan menjelaskan. Apakah guru bermaksud bahwa di Kawadah hadisan dari aula jiwa tidak? Klan Hun berencana meningkatkan kekuatan spiritualnya ke Dai State. Apakah ini alasan mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiaoyan bertanya dengan suara terkejut. Ini mungkin saja benar, tetapi aku tidak bisa memastikannya. Saat aku ditangkap oleh aula jiwa dulu, mereka berencana membuatku tunduk kepada mereka. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemisku untuk membantu melakukan sesuatu. Tetapi aku tidak setuju membantu mereka. Karena itu, aku tidak tahu apa yang mereka butuhkan dariku. Berdasarkan dugaanku, hal itu pasti berkaitan dengan esensi jiwa ini. Yao Lao membelai dagunya dan berbicara dengan wajah cemberut. Xiaoyan merajut alisnya setelah mendengar tebakan itu. Berbagai tanda menunjukkan bahwa aula jiwa tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Pengumpulan jiwa untuk menyempurnakan esensi jiwa sepertinya hanyalah satu langkah dari banyak langkah lainnya. Orang-orang ini, apa yang sebenarnya mereka rencanakan?
Xiaoyan pernah bertemu dengan iblis Shen Huangquan. Pakar puncak itu telah berlatih hingga jiwanya mencapai keadaan di state. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan fragmen jiwa yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai keadaan di state, ia tetap tidak akan mampu mencapai kelas Dodi. Mungkin, hal yang ia katakan tidak ada di dunia ini adalah kunci untuk mengungkap misteri tersebut. Mungkinkah benda yang menurut iblis Shen Huangquan hilang adalah esensi jiwa? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ia menghela napas panjang. Meski telah memikirkannya berulang kali, ia tetap tidak menemukan petunjuk apapun tentang maksud sebenarnya. Yang bisa ia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Xiaoyan secara alami merujuk pada esensi jiwa di hadapannya. Benda itu terbentuk setelah aula manusia melewati banyak kesulitan. Nilainya luar biasa dan tak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini diciptakan dari pembantaian jumlah orang yang tak terbayangkan. Seharusnya benda ini tidak ada di dunia ini. Namun karena sudah terbentuk, tentu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kau harus membawanya. Level spiritualmu saat ini berada di negara surgawi tingkat lanjut. Masih ada jarak untuk mencapai negara surga yang sempurna. Ini pasti akan membantumu dalam merebut api lotus iblis pemurnian domain roh Hasan. Yao Lao ragu sejenak sebelum menjawab. Xiaoyan terkejut mendengar saran itu. Tetapi ia tidak langsung bertindak. Ia menoleh dan memandang gugusan cahaya spiritual tersebut. Dengan lambaian tangannya, ia menghancurkan rantai yang mengikatnya. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan gugusan cahaya tersebut dan dengan lembut berkata, "Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba membuat kilau samar pada gugusan cahaya tersebut bergetar, seolah mengirimkan suatu respons. Tampaknya ada berbagai pesan berbeda yang terpancar dari kelompok cahaya jiwa itu. Xiaoyan diam-diam menerima pesan-pesan tersebut. Terlalu banyak esensi jiwa telah terkumpul di dalam gugusan cahaya ini, sehingga tidak ada bentuk kecerdasan yang benar-benar utuh di dalamnya. Yang tersisa hanyalah kebencian, keengganan, dan berbagai emosi lain yang tertinggal sebelum kematian jiwa-jiwa itu. Sangat sulit untuk sepenuhnya memurnikan emosi tersebut. Jika seseorang menyerapnya secara sembarangan, pikirannya bisa menjadi bengkok bahkan sangat gila. Namun, dengan satu kalimat dari Xiaoyan, tampaknya telah secara diam-diam menenangkan emosi negatif yang tersembunyi itu. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang terbentuk dari esensi jiwa tersebut. Bahkan, setelah kematian, mereka tetap menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit mereka yang telah membunuhnya. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emosi ini, orang-orang dari aula jiwa tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka yang memiliki afinitas berhak mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Sepertinya kamu dan esensi jiwa ini memang cocok satu sama lain. Yao Lao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah melihat Xiaoyan hanya dengan satu kalimat mampu menenangkan emosi negatif tersembunyi di dalam gugusan cahaya jiwa itu. Orang-orang dari aula jiwa ini telah melakukan segala macam kejahatan. Xiaoyan mendesah pelan. Ia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan gugusan cahaya jiwa tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia mengangkat pandangannya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, semua orang yang tersisa di dalam aula manusia, kecuali wakil kepala aula yang telah melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari aula jiwa hanyalah tubuh spiritual yang akan menghilang dari dunia setelah mati, tetap ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki tubuh fisik. Karena itu, wilayah tersebut kini dipenuhi mayat. Aroma darah yang kental membubung tinggi ke udara. Riak tipis muncul di mata Xiaoyan saat ia memandangi pemandangan itu. Namun, ekspresinya segera kembali acuh tak acuh. Ia memang jarang terlibat dalam pembantaian semacam ini, tetapi ia tidak merasakan sedikit pun belas kasihan terhadap orang-orang yang membantu melakukan kekejaman. Tangan mereka semua telah ternoda oleh nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan klan Xiao hampir dimusnahkan oleh orang-orang dari aula jiwa ini. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ingin berlama-lama di wilayah yang dipenuhi mayat itu. Setelah mengambil gugusan cahaya jiwa, ia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan yang lainnya tertinggal sejenak untuk memeriksa area tersebut dengan saksama sebelum akhirnya segera menyusulnya.
Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiaoyan pergi, ruang di sebuah gunung yang agak jauh mulai berfluktuasi. Sebuah sosok berpakaian hitam muncul dari sana dan perlahan memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat berubah suram ketika melihat kehancuran aula manusia di hadapannya. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa-jiwa yang dikumpulkan oleh balai manusiaku dengan susah payah selama 100 tahun telah diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Sosok hitam itu tidak lain adalah wakil kepala aula-aula jiwa yang sebelumnya melarikan diri. Saat ini, ia menatap ke dalam lorong yang kini kosong. Wajahnya tampak semakin pucat. Aula manusia merupakan salah satu cabang penting dari aula jiwa. Jiwa-jiwa yang dipenjara di dalamnya juga tergolong kuat. Karena itu, esensi jiwa yang berhasil dikumpulkan sangatlah murni dan dahsyat. Kini, esensi jiwa tersebut telah direbut oleh Xiaoyan, sementara jiwa-jiwa yang dipenjara juga telah dibebaskan olehnya. Kerugian sebesar ini bahkan sulit ditanggung oleh aula jiwa. Bocah itu memiliki ahli dari suku Void Naga kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang mampu membunuhnya. Ini benar-benar seperti membiarkan harimau tumbuh menjadi ancaman besar di kemudian hari. Wakil kepala aula-aula jiwa itu menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Saat itu, Xiaoyan hanyalah seekor semut kecil di mata aula jiwa. Namun, dalam kurun waktu 1 dekade, semut kecil itu perlahan tumbuh hingga mencapai titik di mana seluruh aula jiwa tak lagi mampu menghadapinya. Kecepatan pertumbuhannya benar-benar membuat siapapun yang memikirkannya merasakan penyesalan yang tak berkesudahan. Seandainya mereka memberi sedikit perhatian lebih pada waktu itu, mereka pasti sudah mampu menyingkirkan musuh besar ini sejak awal. Api Lotus Iblis Pemurnian akan turun ke dunia ini dalam 2 bulan. Kepala balai pasti akan turun tangan saat itu. Jika klan bisa mendapatkan api Lotus Iblis Pemurnian, kita akan mampu mempercepat rencana besar kita. Itu bisa membantu menebus kerugian akibat kehancuran aula manusia. Tatapan mata wakil kepala aula berkilat tajam. Sesaat kemudian, ia mengepalkan giginya dengan keras. Ruang di sekelilingnya mulai berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut api Lotus Iblis Pemurnian terakhir kali, dan menunda rencana klan Hun. Kali ini, klan Hun kami pasti akan mendapatkannya. Setelah api iblis itu berada di tangan kami, klan tidak perlu lagi mematuhi apa yang disebut perjanjian antar klan kuno lainnya. Pada saat itu, para ahli klan Hunku akan turun tangan, dan Xiaoyan hanya akan menemui ajalnya. Xiaoyan, tunggu saja. Klan Hunku pasti akan membalas dendam ini. Kau telah menghancurkan aula manusia kami, tetapi lain kali, kami akan menghancurkan aliansi Istana Langit milikmu. Sosok wakil kepala aula jiwa kini telah lenyap dari gerbang aula jiwa manusia. Tetapi suara dingin dan penuh kebencian itu masih bergema di udara, yang bertahan lama sebelum akhirnya perlahan menghilang. Berita tentang dihancurkannya aula manusia milik aula jiwa memang tidak diumumkan secara terbuka, tetapi peristiwa sebesar itu jelas tidak mungkin disembunyikan. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 1 minggu setelah insiden tersebut terjadi, kabar itu seakan-akan menumbuhkan sayap dan menyebar ke seluruh dataran tengah, dan memicu gelombang keterkejutan di mana-mana. Faksi-faksi di dataran tengah sangat memahami kekuatan aula jiwa. Keberadaan yang sombong itu telah lama berdiri di puncak dataran tengah. Bahkan Menara Pil pun sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam berbagai pertempuran melawan mereka. Karena itu, banyak pihak yang meskipun menderita akibat aula jiwa, tidak berani membalas dan hanya bisa menekan kebencian di dalam hatinya. Kini, setelah mendengar berita tersebut, wajar jika banyak orang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Fraksi super baru yang dikenal sebagai Aliansi Istana Langit pun mulai benar-benar diperhitungkan di dataran tengah. Sebelumnya, tidak banyak yang memandang serius tentang aliansi ini. Bagaimanapun, aula jiwa terlalu kuat, dan Aliansi Istana Langit sendiri sempat diserang beberapa waktu lalu.
Hal itu membuat banyak orang berpikir bahwa aliansi tersebut akan goyah ketika badai benar-benar datang menerjangnya. Namun, tindakan mereka kali ini menjadi pernyataan tegas kepada dunia bahwa Istana Langit tidak takut pada Aula Jiwa. Menghancurkan aula manusia yang merupakan salah satu dari pilar 3 ruang Tiangang adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak pernah capai selama perang mereka dengan Aula Jiwa. Kali ini, aliansi Istana Langit berhasil melakukan apa yang sebelumnya gagal dilakukan oleh pihak lain. Tidak diragukan lagi, mereka telah menunjukkan kepada seluruh dataran tengah bahwa mereka memiliki kekuatan untuk benar-benar bertarung melawan Aula Jiwa. Akibat kehancuran aula manusia, suasana di seluruh dataran tengah, termasuk di dalam aliansi, menjadi sangat bersemangat. Sementara dunia luar dipenuhi kegemparan, Xiaoyan justru menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat. Ia perlu memulihkan diri sebelum mulai memurnikan dan menyerap esensi jiwa yang telah diperolehnya. Keadaan spiritualnya saat ini berada pada tingkat negara surgawi tingkat lanjut. Ia memang sedikit lebih kuat dibandingkan Yao Lao, tetapi masih ada satu tingkat lagi di atasnya. Tingkat yang diidamkan banyak orang yakni tingkat negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai negara surgawi yang sempurna, seseorang barulah memiliki kemungkinan untuk melangkah ke keadaan di state yang legendaris. Jiwa tingkat di state sangat jarang terbentuk. Bahkan pada zaman kuno, mereka yang mampu mencapai tingkat tersebut sebagian besar adalah eksistensi puncak pada era itu. Contohnya adalah sosok seperti setan Saint Huangquan. Meskipun melangkah ke D-State tidak berarti seseorang pasti akan menjadi Dodi sejati, ada satu hal yang tak perlu diragukan. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 kelas Doseng, kekuatan spiritual seseorang akan melonjak melampaui batas dan berkembang sekali lagi. Seseorang bahkan mungkin menjadi keberadaan yang disebut setengah D-State, seperti setan Saint Huangquan. Tentu saja, meningkatkan keadaan spiritual adalah hal yang sangat sulit. Hampir tidak ada orang di seluruh benua yang mampu mencapai negara surgawi sempurna. Leluhur misterius Menara Pil kecil yang gemar berkelana mungkin salah satunya. Kepala klan Gu dan klan Hun mungkin juga telah mencapai tingkat tersebut. Namun, bagaimanapun cara menghitungnya, jumlahnya tetap sangat sedikit. Xiaoyan duduk di atas sebuah batu besar di pegunungan dalam alam bintang. Lapisan awan melayang perlahan di sekitarnya. Di hadapannya, mengambang sebuah gugusan cahaya sebesar 5 kaki. Kilau lembut dan murni terus terpancar darinya. Cahaya itu menyinari rumput dan dedaunan di sekitar, membuat warnanya tampak semakin hijau dan segar. Mata Xiaoyan mengamati gugusan esensi jiwa itu saat ia perlahan mengembuskan napas. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan gugusan cahaya tersebut. Begitu bersentuhan, ia dapat merasakan kekuatan yang luas dan dahsyat tersembunyi di dalamnya. Sensasi itu membuat jiwa di antara alisnya terasa hangat dan nyaman. Engah! Xiaoyan membuka mulutnya, dan sekelompok api coklat keabu-abuan bercampur biru pucat melesat keluar. Api surgawi dalam tubuhnya kini telah menyempurnakan api jantung laut yang berada di tingkat ke-15 di daftar api surgawi. Tentu saja, peningkatan setelah menyempurnakan api surgawi itu tidak terlalu signifikan dan merupakan sesuatu yang sudah diduganya. Kekuatannya memang sedikit meningkat, tetapi belum cukup untuk mencapai tingkat menengah bintang kedua kelas Doseng. Mantra apinya juga sedikit berkembang, dari metode Qi kelas Tian menjadi metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Namun, peningkatan itu tidak terlalu mencolok. Xiaoyan tidak merasa kecewa dengan hasil tersebut. Ia telah mempersiapkan diri untuk kenyataan ini. Kini ia adalah seorang elit Daosheng, sangat berbeda dari dirinya di masa lalu. Api surgawi biasa sudah tidak lagi mampu menarik perhatiannya. Api itu melayang dan berhenti di bawah gugusan cahaya jiwa sebelum berubah menjadi kobaran ganas yang melilit seluruh gugusan tersebut. Meskipun esensi jiwa itu relatif murni, tetap saja benda itu berasal dari aula jiwa. Berhati-hati tentu bukanlah hal yang salah. Suhu tinggi perlahan meresap ke dalam gugusan cahaya jiwa hingga mulai membuatnya mendidih. Uap hitam yang sangat tipis perlahan terpancar darinya, lalu dengan cepat menghilang ke udara.
Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam tersebut. Ia dapat merasakan jejak pikiran yang sangat lemah tersembunyi di dalamnya. Jelas, itu adalah sesuatu yang ditanamkan oleh para ahli dari aula jiwa. Jika seseorang menyerap sulur hitam itu ke dalam jiwanya, ia akan menderita dampak lanjutan yang sangat parah. Orang-orang dari aula jiwa ini memang benar-benar sangat kejam. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Seutas nyala api melonjak lebih ganas dan sepenuhnya memurnikan seluruh uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam gugusan cahaya. Setelah uap hitam itu disingkirkan, gugusan cahaya jiwa tampak semakin jernih dan murni. Sekilas, kilauannya terasa hampir seperti ilusi. Proses pemurnian ini berlangsung selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menarik kembali apinya. Ia memandangi gugusan jiwa sebening kristal di hadapannya, lalu menghela napas panjang. Tangannya bergerak membentuk segel, sementara kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari antara alisnya. Energi itu berubah menjadi sosok manusia yang sangat mirip dengan dirinya. Sosok spiritual itu kemudian duduk bersila di depan gugusan cahaya jiwa, sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan lebar-lebar. Kekuatan hisap yang kuat langsung terpancar darinya. Gugusan cahaya jiwa bergetar ketika daya hisap itu muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni mulai terpisah dari gugusan tersebut. Ia melayang di sekitar tubuh spiritual Xiaoyan sebelum perlahan mengalir masuk melalui mulut, lubang hidung, dan bahkan pori-porinya, secara terus-menerus mengalir ke dalam dirinya. Seiring semakin banyak esensi jiwa yang diserap, permukaan jiwa Xiaoyan perlahan membentuk lapisan misterius, menyerupai sebuah kristal. Kilau halus menyelimuti tubuh spiritualnya, menandakan perubahan yang tengah berlangsung secara diam-diam namun mendalam. Dan cerita pun bersambung. Oke, terima kasih telah menyimak pembahasan novel Donghuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Kami segenap jajaran Sekte Marginal Society, izin pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.